Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di GBI Lewi Online Service. Kita berada di tahun dimensi yang baru. Selamat menikmati ibadah penuh dengan sukacita, urapan, dan kuasa. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Selamat beribadah, enjoy the worship. Indah bagiku, setiap hari ku lihat karyamu, menenunku serupa gambarmu. Setiap waktu ku rasakan kebaikanmu, Yesusku berserah padamu. Setiap hari ku lihat karyamu, menenunku serupa gambarmu. Setiap waktu ku rasakan kebaikanmu, Yesusku berserah padamu. Yesusku berserah padamu. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus.
betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kami percaya kita semua saat ini dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang bertata atas pujian kami. Mari kita siapkan hati kita
kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bagi bangsa kita dan kita berdoa bagi gereja kita. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Sungguh kuasa-Mu nyata atas bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya yang terjadi itu semua menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan, serta jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Kami percaya saat ini Roh Kudus melimpah atas hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Isniko Nyoto Raharjo beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Totong Tuhan dan Pak Johannes Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami Pak Darmayanto Rawatan beserta dengan ketiga wakilnya. Kami percaya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani ini. Kami percaya Engkau Allah yang berbicara pada setiap mereka Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu, biar itu terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya mendatangkan kemuliaan-Mu ya Bapa. Satukan kami lebih lagi Tuhan. Biar kami gereja-gereja tetap teguh dan kuat di dalam Engkau. Sebab kami yakin dan percaya rancangan-Mu Tuhan itu hebat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berani mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu nyatakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Dengan iman kami percaya, nyatakan kepada Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kami percaya Tuhan. Mari lagi nyatakan. Meskipun musuh di depanku, dengan iman kami, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Dengan iman kami, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, pelindung
dalam hidup kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
bagi Engkau. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Jesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan imanmu katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan. mujizatmu masih ada bagi setiap kami Tuhan. Mujizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagimu tiada yang mustahil Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sing with your heart, 'cause He is great, Lord Jesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus. Haleluya, Engkau besar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Yesus. Ambil saat teduh dalam ketenangan dalam Tuhan, dimanapun kau berada pada hari ini. Rasakan Dia begitu besar. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Naikkan sekali lagi dengan lembut. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar, Jesus. perbuatanmu ajaib. Yes. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan. Sebab kau besar, Haleluya. perbuatanmu ajaib. Jesus. Tiada seperti Engkau, Jesus. tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Thank you Lord. Tiada seperti Engkau, Oh Jesus. tiada seperti Engkau. Yes Lord. Ya Jesus. Tiada yang seperti Engkau. Engkau besar, Engkau dahsyat. Amin, Jesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami masih boleh menaikkan pujian, penyembahan, doa kami, ucapan syukur kami pada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Kami masih boleh beribadah pada hari ini. Meskipun melalui online ya Yesus, tapi kami tahu melalui ibadah online Engkau sedang bekerja luar biasa. Engkau sedang menyatukan setiap anggota keluarga ya Bapa. Dan lebih daripada itu ya Yesus, mezbah doa, pujian, penyembahan ada di setiap keluarga. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, Engkau baik, Engkau amat baik, Engkau teramat baik. Terima kasih. Waktunya kami akan duduk tenang untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami semua, supaya kami boleh menangkap apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di hari-hari ini. Terima kasih. Jamah juga hamba-Mu. Berkati setiap kata-kata yang meluncur dari hamba-Mu, semua atas perkenanan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman Tuhan. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali dimanapun Bapak Ibu berada. Bersuka cita sekali pada hari ini kami boleh kembali mengunjungi Bapak Ibu Saudara di GBI Lewi Official pelayanan online church pada hari ini. Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa hari-hari ini sedang kita hadapi bersama. Tetapi yang kita tangkap Tuhan juga sedang bekerja dengan luar biasa. Karena hari-hari ini ketika pemimpin-pemimpin rohani kita mencanangkan doa keluarga, doa unity setiap jam 9 malam. Saya mendengar dan juga saya memperhatikan ada banyak sekali yang menangkap arahan-arahan untuk berdoa ini dengan luar biasa. Keluarga bersatu untuk berdoa untuk bangsa dan negara tercinta ini. Bapak Ibu, satu hal yang luar biasa lagi. Ketika saat ini mulai diterapkan di beberapa wilayah mengenai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tapi di sisi yang lain, karena rencana Tuhan yang luar biasa, ternyata sekarang tercipta PSBB yang banyak sekali. Apa itu PSBB? Pendoa syafaat bagi bangsa. Haleluya. Saya melihat dulu akan sulit sekali mendapatkan pendoa, tapi sekarang kita punya banyak PSBB, pendoa syafaat bagi bangsa yang konsisten berdoa
setiap malam untuk belas kasihan Tuhan turun atas kita. Haleluya, terus berdoa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita dalam masa penantian. Kita menantikan kapan COVID-19 ini berakhir. Kita menantikan kapan berakhirnya COVID-19 ini, Bapak Ibu. Dan ketika dalam masa penantian, tanpa kita sadari atau sadari, ada rasa ancaman, ada rasa ketakutan yang juga muncul di tengah-tengah kita, bahkan mungkin juga di dalam diri kita. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai peristiwa jemaat, yaitu jemaatnya Petrus dan Yohanes ketika mereka mengalami ancaman dan mereka mengalami dalam ketakutan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan menyelesaikannya bagiku. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali ketika saya merenungkan ayat ini, bahwa di Mazmur 138 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Yang A jelas berkata demikian, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Bapak Ibu, kita percaya dengan doa kita setiap malam, unity bersama-sama, yakinlah Tuhan yang akan menyelesaikan Indonesia dalam genggaman kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bisa menyelesaikannya bagi kita? Kita belajar dari Kisah Rasul ayat yang keempat sampai dengan yang 22, yaitu perikopnya berjudul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Saya tidak akan membacakan semua ayat, saya akan ambilkan beberapa ayat Bapak Ibu. Yang pertama adalah di Kisah Rasul 4 ayat 1 dan 5, demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Saya lompat ayat yang kelima Bapak Ibu, demikian. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Jadi latar belakang peristiwa ini adalah Petrus dan Yohanes sedang mengabarkan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Dan imam-imam dan orang-orang Saduki adalah kelompok atau golongan yang tidak percaya ada kebangkitan. Maka mereka marah besar, Petrus Yohanes ditangkap, dipenjarakan dan disidang Bapak Ibu. Dan singkat cerita, mereka tidak menemukan kesalahan Bapak Ibu. Karena dikatakan pada ayat-ayat selanjutnya, Petrus dan Yohanes dengan berani menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh imam-imam yang mengadili Bapak Ibu? Mereka mengancam Petrus. Petrus dan Yohanes akhirnya dilepaskan. Kita baca di ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang keempat tadi. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang-orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu, yaitu dalam nama Yesus. Yohanes dan Petrus diancam dan dilarang. Nah, di ayat 23 demikian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, yaitu jemaat saat itu.
Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Akhirnya mereka dilepaskan. Setelah mereka dilepaskan, mereka menemui para saudara-saudara mereka, yaitu jemaat saat itu, Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika mereka bertemu dengan jemaat, mereka menceritakan. Dan ceritanya adalah pasti mereka mengatakan mereka diancam dan dilarang. Dan berita itu tentu saja menimbulkan ketakutan, menimbulkan ancaman bukan hanya bagi Petrus dan Yohanes, tetapi juga bagi jemaat saat itu. Nah, Bapak Ibu, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana respon jemaat setelah mendengarkan berita dari Petrus dan Yohanes. Ya. Nah, itu lompat kepada perikop yang berikutnya, yaitu di Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31. Nah, kita akan belajar sesuatu di sini. Judul perikopnya adalah doa jemaat. Ini adalah respon daripada jemaat ketika mendengar berita ketakutan dan berita ancaman. Dan ternyata pesan di Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31 itu memberikan pelajaran kepada kita semua. Doa ketika kita dalam menghadapi ancaman dan ketakutan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yaitu di Kisah Rasul 4 ayat 24, demikian. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya." Bagaimana jemaat berdoa? Tahapan yang pertama, walau dalam ketakutan, mereka mulai doa mereka dengan memuliakan Allah. Mereka mengatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah pemilik langit dan bumi." Luar biasa sekali Bapak Ibu. Mereka dalam masalah, mereka dalam ketakutan, tapi begitu berdoa, dia tidak bawa dulu masalahnya. Tuhan, kami sedang ketakutan, kami sedang ancaman. Mereka tidak melakukan itu. Tapi yang pertama yang mereka lakukan, mulai dengan memuliakan Allah. Ketika engkau hari-hari ini mengalami ketakutan, engkau punya banyak masalah, dan engkau mau masuk dalam ruang doamu, langkah yang pertama yang harus engkau ambil, lupakan dulu masalahmu, lupakan dulu ketakutanmu. Muliakan Tuhan, agungkan Dia. Karena ketika kita mulai dengan memuliakan Tuhan, engkau akan semakin menyadari bahwa Allah itu besar, Allah itu dahsyat. Makanya jemaat mengatakan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itu yang dilakukan jemaat ketika mereka berdoa pertama kali. Tidak membawa masalah mereka, tapi memuliakan Allah terlebih dahulu. Baru Bapak Ibu, tahapan yang kedua, baru mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Itu di Kisah Rasul 4 ayat 29 berkata demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihat bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman. Saya belajar banyak dari jemaat ini Bapak Ibu. Mereka mengalami ketakutan dan ancaman. Yang pertama, mereka memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, baru mereka meminta pertolongan. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika mereka meminta pertolongan, mereka tidak minta Tuhan singkirkan ancaman ini, Tuhan singkirkan ketakutan ini. Tapi mereka berkata, berikanlah kepada hamba-Mu keberanian. Kiranya ketika kita berdoa,
Kita nggak bilang sama Tuhan, Tuhan singkirkan masalah ini. Tapi kita berdoa, Tuhan berikan hikmat, berikan keberanian, berikan Roh Kudus untuk kami cakap mengatasi hal ini. Jadi yang pertama yang dilakukan jemaat, dia memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu baru meminta pertolongan. Dan catat Bapak Ibu, bahwa yang diminta adalah keberanian untuk memberitakan firman. Tahapan yang ketiga Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari dari doa jemaat ini adalah mereka meminta Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menyelesaikan. Demikian yang di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-30. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Setelah mereka berdoa, meminta pertolongan, meminta keberanian, mereka membiarkan Tuhan yang bertindak. Kadang dalam hidup kita sudah berdoa, menyerahkan pergumulan kita sama Tuhan. Kita sudah meminta pertolongan sama Tuhan. Tapi setelah itu kita menggunakan logika kita, pikiran kita untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi mari kita belajar. Ketika kita sudah berdoa minta pertolongan sama Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Kita duduk diam dan dengarkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Terus intim sama Tuhan. Tuhan akan memberi langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika jemaat ini berdoa memuliakan Tuhan dulu, kemudian baru mereka meminta pertolongan dan membiarkan Tuhan untuk beracara dan bertindak. Tuhan menjawab doa mereka Bapak Ibu, yaitu di Kisah Rasul 4 ayat yang 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Bapak Ibu ingat tadi, ketika mereka minta pertolongan, mereka minta apa? Mereka minta diberi keberanian. Dan ayat ini mencatat, Tuhan menjawab doa seperti apa yang jemaat ini minta. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa Bapak Ibu. Kita belajar 4 hal di sini. Ketika kita dalam ancaman dan ketakutan. Ketika kita menghadap Tuhan dalam doa-doa kita. Muliakan Tuhan terlebih dahulu. Muliakan Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau penguasa langit dan bumi. Karena ketika itu kita lakukan, kita semakin menyadari Allah kita hebat, Allah kita besar. Dan ancaman ketakutan itu tidak ada apa-apa. Baru setelah itu berdoalah, sampaikan permohonan kita. Dan setelah kita sampaikan permohonan kita, biarkanlah Tuhan memberi hikmat kepada kita. Latih kepekaan kita untuk tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Karena Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Dan akhirnya, nantikan dengan ucapan syukur. Nantikan dengan keintiman Tuhan. Tuhan akan menjawab tepat seperti apa yang engkau minta. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Allah kita besar, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, terngiang sebuah pujian ciptaan dari Pastor Niko. Pujian itu adalah mulialah namamu Tuhan. Bapak Ibu, liriknya luar biasa. Liriknya luar biasa. Ketika terngiang pujian ini saya mencoba memahami liriknya. Bapak Ibu perhatikan liriknya baik-baik. Kalimat pertama dikatakan, mulialah namamu Tuhan. Pujian ini memuliakan Tuhan dulu.
baru tahapan yang berikutnya muncul. Berkat-Mu atasku melimpah. Pujian ini tidak minta berkat dulu, tapi memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Maka berkat itu akan melimpah turun. Dan Bapak Ibu, setelah berkat itu turun, kalimat berikutnya dari pujian ini, mulialah nama-Mu Tuhan. Setelah kita diberkati, jangan pernah ada satupun dari kita yang sombong dan menganggap ini karena kita. Tapi yang harus kita lakukan, muliakan Tuhan kembali. Tuhan, ini semua dari Engkau. Semua dari Engkau. Dan sebagai endingnya lagu ini, terus naik puji-pujian. Kau layak terima pujian tertinggi. Kau layak terima pujian tertinggi. Pujian ini mengingatkan apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang kau miliki hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Jadikan ini sebagai gaya hidup kita. Gaya hidup doa kita. Ketika engkau datang di ruang doamu, muliakan Tuhan terlebih dahulu. Dan berkat itu melimpah. Dan ketika sudah diberkati, tetap tinggikan Tuhan. Karena semua, karena kebaikan. Kita nyanyikan bersama. Saya undang dimanapun engkau berada, engkau bangkit berdiri sambil mempersiapkan perjamuan kudus ini. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Yesus, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Jesus, yes Lord. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Yes, Lord Jesus. Engkau pencipta segala langit dan bumi. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Sebentar Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami semuanya Bapa, dimanapun kami berada pada hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudaraku, engkau ambil waktu berdoa. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, masing-masing berdoa. Ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sekarang angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita.
Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sekarang letakkan cawan di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Yesus buat tubuh dan darahmu membasuh hidup kami, menyembuhkan sakit kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada hari ini Bapa. Yes, haleluya. Kami yang sakit sudah sembuh dalam nama Amin. Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus Dalam sembuh, nama Tuhan pulih, Yesus. pulih, pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Yes, Lord Jesus. Terima kasih, terima kasih. Thank you, Jesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan. Amin. Kita angkat tangan untuk Indonesia. Belas kasihan turun atas Indonesia. Amin, Tuhan Yesus. Belas kasihan turun atas Indonesia. Amin. Indonesia sembuh. Amin. Indonesia pulih. Amin. Indonesia damai. Amin. Indonesia tenang dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur kami. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya
angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Firman Tuhan berkata dari 2 Korintus 8 ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mewakili gembala dan juga gereja, saya mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan dalam persembahan untuk pelayanan jemaat, untuk pelayanan diakoni hari-hari ini. Gereja telah menyalurkan persembahan Bapak Ibu menjadi paket sembako. Yang pertama, untuk para pengerja dan jemaat yang terdampak, kita bagikan paket sembako ke rumah-rumah. Yang kedua, kita juga membantu orang-orang di sekeliling kita juga yang terdampak, yang kita tidak melihat latar belakang. Jadi kita menyalurkan juga paket sembako untuk orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan pembagian paket nasi bungkus yang kita berikan juga kepada orang yang terdampak, para ojol, cleaning service, semua orang-orang di sekeliling kita, satpam di sekeliling kita. Mereka sangat terdampak dengan kejadian COVID ini. Karena itu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, seperti firman Tuhan tadi katakan, kelebihan kita mencukupkan kekurangan mereka supaya ada keseimbangan. Gembala sidang kita juga menyatakan ini waktu yang terbaik untuk menabur, ini waktu yang terbaik untuk memberi ketika musim kering. Ishak menabur dan Tuhan melihat taburannya, Tuhan memberkati hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat memberi, selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay tune di Instagram 3PM Rise Up. Karena setiap hari Minggu kita akan ada ibadah secara live di Instagram 3PM Rise Up. So, be faithful and rise up.
lakukan.